Tuhan kita? Allah. Perhatikan baik-baik. Perhatikan, ketika Anda menyebutkan Allah, turun perintah dari Allah. Jangan cukupkan katakan Allah. Jangan cukupkan, tapi Anda mesti punya ilmu untuk menetapkan kenapa Allah yang dianggap Tuhan. Kenapa Allah yang kita yakini sebagai Tuhan? Perhatikan, ketika Nabi ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, "Hei, man rabbuk? Man rabbuk?" Karena ketika turun ayat, "Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq." Rabb. Kata mereka, siapa Rabb itu? Karena ini Tuhan-Tuhan kami pun, Lata, Uzza, Manat itu Rabb juga. Rabb kamu siapa? Turun, "Qul huwa," katakan huwa yang disebut Rabb itu Allah. Saya tulis Allah. Ketika menyebutkan Allah, perhatikan. Quran surah 47 ayat 19. Fa'lam, Anda mesti punya ilmu. Annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Nah, sekarang lihat baik-baik ya. Dari namanya saja, Allah sudah menerangkan, saking jelasnya konsep ketuhanan dalam Islam, namanya saja itu tidak ada bandingannya. Kul, katakan Muhammad, huwa Allah, dialah Rabb itu Allah Ahad, yang dari sifat namanya dia punya sifat Ahad. Lihat sini. Kata Allah, kalau ada satu yang disebut Tuhan, dipertuhankan, maka ciri pertama dia mesti beda dengan makhluk. Lihat baik-baik ya. Konsep ketuhanan dalam Islam mengatakan setiap yang disebut Tuhan, yang diyakini sebagai Tuhan, itu mesti punya perbedaan dengan makhluk yang menuhankannya. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, Khalik sama dengan makhluk, apa bedanya kemudian Khalik dengan makhluk? Di kaidah pertama, tidak boleh Allah sama dengan makhluk, Tuhan sama dengan makhluk. Kedua, tidak boleh bahkan Tuhan lebih rendah dari makhluk. Jadi kalau manusia makhluk kuat, Tuhan harus lebih kuat. Kalau makhluknya misalnya punya kekuatan, Tuhan mesti lebih kuat dibandingkan dengan itu. Sepakat sampai sini? Nah, namanya pun mesti beda dengan makhluk. Lihat, nama Tuhan Allah sifatnya Ahad. Ada Wahid, ada Ahad, itu beda. Kalau Wahid, satu masih mungkin ada dua. Itsnain, tsalatsa, arba'. Tapi kalau Ahad, satu-satunya yang tidak ada duanya. Sekarang perhatikan baik-baik. Dari segi namanya saja, itu sudah punya mukjizat. Kata Allah, nama ini tidak akan pernah ada duanya. Dan setiap Anda hilangkan setiap hurufnya akan menunjuk pada zat yang satu. Contoh. Allah. Saya hilangkan kemudian satu hamzah wasalnya. Ini. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Saya hilangkan satu huruf masih menunjuk pada yang satu. Ahad. Lillah. Saya hilangkan satu lamnya. Lam satu hilang. Pasti dia ikut hilang. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Lah masih menunjuk kepada Allah. Saya hilangkan lamnya. Baca. Hu itu singkatan dari huwa asalnya. Hu singkatan dari huwa. Karena ketika Anda baca huwa wakaf di sini, maka Anda hilangkan wa-nya, baca hu-nya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255, paling kiri pertengahan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wakaf di huwa. Allahu la ilaha illa wa-nya enggak dibaca. Kalau Anda ingin baca, Anda munculkan lagi huwa. Lihat, ketika Anda wakaf di situ, Allahu la ilaha illa asalnya dari huwa, menunjuk kepada Allah. Kalau Anda tanya, siapa itu huwa Ustaz? Kembalikan ke ayat Quran surah ke-112. Kul huwa Allahu ahad. Kul huwa Allahu ahad. Masih menunjuk kepada Allah. Kalau saya hapuskan kemudian, ini saya hapus lagi. Kelihatan? Tidak. Setiap yang tidak kelihatan disebut dengan ghaib. Maka Allah kemudian menerangkan dalam Quran surah kedua ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, masih menunjuk kepada ghaib itu ahad, Allah. Setiap huruf dihilangkan masih menunjuk pada zat yang sama. Itu baru namanya saja.